Hari ini saya Realtiviana Chandra akan bincang-bincang dengan dokter yang cantik dan kece di sebelah saya, yaitu dengan Dokter Ainun. Halo. Halo Dokter Ainun, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dokter Ainun itu juga praktek di WPC Ciputat. Setiap hari? Jadi untuk di WPC Ciputat saya berpraktek di hari Rabu dari jam 10 sampai jam 18 Seperti itu. Jadi kalau mau ke Dokter Ainun, ketemu dengan Dokter Ainun langsung, bisa langsung datang di hari Rabu di WPC Ciputat. Gimana nih dok? Kan hari gini nih masih banyak banget yang khawatir dengan si virus COVID-19. Sedangkan pastinya WPC itu selalu mendukung program pemerintah, sepertinya ada vaksinasi ini. Mungkin dokter bisa jelasin. Betul sekali WPC lovers, jangan khawatir untuk tetap datang perawatan di klinik WPC karena di seluruh cabang WPC sudah dilakukan vaksin kepada seluruh anggota keluarga kita. Itu dokternya, asistennya, juga seluruh pegawai yang ada di seluruh cabang. Jadi tetap bisa dengan tenang, WPC lovers bisa tetap datang perawatan dan kita melakukan prosedur sesuai dengan SOP untuk menghindari adanya penularan virus COVID. Seperti itu, jadi jangan takut, langsung konsul sama dokternya, datang ke WPC, nggak perlu galau lagi karena selalu ada protokol kesehatan yang selalu kita taati dan kita ikuti. Seperti itu ya dok, karena semuanya sudah dijamin aman. Jadinya kami melindungi kalian sebagai customer kami dan kalian pun melindungi kami sebagai yang menyembuhkan untuk masalah kulit wajah kalian semua. Seperti itu. Seperti yang sekarang nih kita mau bahas yang pasti nggak jauh-jauh, yaitu mengenai tentang permasalahan kulit, yaitu mengenai kulit kusam dok. Jadi banyak banget mungkin karena di era seperti ini ya kan menggunakan masker ya kan, akhirnya juga takut kemana-mana, termasuk takut ke dokter untuk konsultasi, akhirnya wajahnya menjadi kusam. Seperti itu dok. Sebenarnya tuh apa sih yang dimaknakan dengan kulit kusam tuh dok? Jadi untuk kulit kusam sendiri sebenarnya definisinya itu kalau bisa saya gambarkan bahwa kulit kita itu selalu beregenerasi Mbak Rahel. Jadi ada lapisan-lapisan kulit yang selalu beregenerasi setiap saat. Nah, di saat kulit kita dibilang kusam, itu berarti biasanya ada penumpukan di lapisan sel yang teratas. Ya, jadi apakah itu bisa berpengaruh dari paparan ultraviolet atau misalnya kita sekarang banyak menggunakan gadget atau gawai ya, jadi seperti laptop atau iPad atau handphone, biasanya dia mengandung sinar biru. Nah, itu bisa menyebabkan kusam juga ke wajah. Jadi tuh paparan si elektronik ini atau smartphone ini itu bisa menjadikan kulit kusam dok? Iya, karena sebetulnya dari sinar biru ini dia panjang gelombangnya hampir menyerupai ultraviolet, sehingga dia bisa merusak kolagen di kulit kita. Jadi mungkin kita harus membatasi seberapa lama kita terpapar, atau biasanya di gawai atau perangkat elektroniknya tuh sudah ada filternya. Gitu. Aku pikir dia kulit kusam karena di dekat handphone karena kelamaan nunggu balasan chatting. Karena di PHP-in. Di PHP dia chatting kan dok. Stres gitu, jadi kusam itu bukan. itu berarti beda ya. Kusamnya kusam di moodnya. Oh iya, bukan kusam kulit. Iya, di moodnya kusam. Seperti itu dok. Terus pengen tahu nih, berapa lama sih kulit itu bisa menahan yang tadi dokter bilang paparan matahari, itu berapa lama? Apakah emang sunblock itu sangat sepenting itu? Jadi kalau misalnya untuk pertanyaannya berapa lama kulit kita bisa tahan dengan paparan ultraviolet matahari gitu ya, atau misalnya dari paparan gadget, tidak ada batasan berapa menit untuk setiap orang, karena satu orang dengan orang yang lain itu memiliki perbedaan jenis kulit. Kemudian juga kita sebagai kita semua punya ras yang beda-beda, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya gelap. Tapi yang pasti paparan dari ultraviolet itu akan menyebabkan perubahan di lapisan kulit kita. Jadi nanti bisa menimbulkan flek atau kita menyebutnya hiperpigmentasi. Makanya sunscreen atau sunblock itu dia bukan kayak tembok ya yang benar-benar melindungi, tapi dengan sunscreen yang teratur dilakukan secara berulang itu akan sangat melindungi.
Oke, jadi emang sunblock itu sepenting itu ya. Sepenting itu sunblock, sepenting itu pasangan di hidup kalian. Dia biasa suka gitu ya. Curcol. Seperti itu. Nah, bener gak sih dok, sinar matahari sendiri tuh bisa nembus gitu ke kaca, bahkan kayak misal dalam mobil pun dia tembus dalam kaca mobil. Iya. Atau kita lagi pakai helm aja, dia tetap aja nembus. Bener atau enggak tuh? Jadi sebenarnya tuh gini, ultraviolet itu kan ada jenis-jenisnya. Jadi ada UVA, UVB, sama UVC. Untuk UVC kita terlindungi karena adanya ozon. Dengan adanya ozon, si UVC ini nggak bisa turun nih sampai ke kulit ya. Mudah-mudahan kalau ozonnya memang masih bagus. Nah, sedangkan UVA dan UVB dia akan memiliki panjang gelombang yang bisa merusak kulit kita. Nah, tadi pertanyaannya apakah bisa nembus kaca? Bisa, kalau misalnya kita di rumah misalnya ada jendela yang memang transparan, tetap bisa. Jadi ada beberapa mungkin kalau kaca mobil pakai UV screen juga ya, ada pelindung juga, tapi itu tidak menjamin bahwa kulit kita nggak apa-apa kalau nggak pakai sunscreen. Tetap harus pakai sunscreen. Harus ada tebelnya sih berapa? Kalau gitu berarti di mobil sekalian pakai helm gimana? Tetap nembus gak? Udah di mobil dia pakai helm lagi. Sebetulnya untuk pemakaian sunscreen itu bukan berarti kita harus satu kali pakai terus udah tenang gitu seharian kita nggak kenapa-napa. Kita kenal ada SPF sama ada lagi PA+++. Nah, yang itu loh, PA++ itu bukan pijatan plus ya. Tapi perlindungannya plus. Nah, itu ada perbedaan dari seberapa lama si sunscreen ini akan melindungi kulit kita. Cuman yang paling aman biasanya saya sarankan ke pasien untuk tetap mengulang si sunscreen ini sekitar 3-4 jam. Kalau misalnya SPF-nya lebih tinggi 3-4 jam misalnya. Kalau SPF-nya 30 misalnya 2-3 jam udah bisa kita ulang untuk lebih, karena kita keringetan kadang-kadang kan gitu. Nah, kalau di WPC sendiri tuh kita ada namanya laser karbon ya dok ya, dan itu sepertinya banyak banget favoritnya dan orang-orang udah terbukti gitu rasanya pakai laser karbon treatment itu, lalu dia mengatasi si kulit kusamnya secara efektif seperti itu dok. Oke, jadi laser karbon ini yang kita punya di WPC, dia ada fungsi untuk meregenerasi sel kulit. Nah, yang tadi kembali ke kulit kusam, dia akan membuat kulit kita jadi lebih cerah dengan tindakan yang teratur. Jadi treatmentnya juga teratur. Karena kan kulit kita tadi yang selalu berganti tadi gitu. Dan itu sangat baik responnya BPC lovers yang udah pernah coba biasanya mengulang-ulang terus tuh treatment ini karena memang hasilnya bagus. Dan dia juga merangsang kolagen kulit. Oke, berarti itu juga otomatis harus rutin ya dok ya? Nggak boleh yang, gue coba sekali terus udah gitu selesai. Nggak boleh. Coba biasanya ketagihan sih. Nah, coba ketagihan. Seperti itu, jadinya kamu jangan takut-takut untuk kita sama-sama konsul dulu, nyari solusi yang terbaik yang pastinya buat kulit wajah kita semua. Jadi jangan, kadang-kadang tuh ada yang kayak takut, nanti aku kesini nanti aku jadi ketergantungan. Tuh bahasa ketergantungan. Emang pasangan ketergantungan. Oh iya, lagi pula untuk laser karbon ini perlu diingat untuk WPC lovers yang pengen gitu ya, takutnya kan mereka abis tindakan tuh merah, bengkak gitu. Nah, untuk laser ini tidak ada sama sekali downtime. Oh, berarti benar-benar yang dia keluar. Oh, kadang-kadang laser berpikir nanti abis di laser luka-luka, takutnya bengkak. Enggak. Gitu. Jadi justru biasanya dalam beberapa hari aja udah merasa lebih nyaman, kulitnya juga lebih kenyal nantinya gitu. Dan itu dia ada treatment gabungannya nggak sih dok? Nah, itu tergantung dengan keluhan kulitnya. Biasanya kita bisa menganjurkan pasien misalnya mengkombinasi dengan chemical peeling atau misalnya dengan tindakan skin booster, bisa, karena laser karbon ini termasuk aman untuk dikombinasi dengan tindakan-tindakan lain. Nggak ada masalah. Berarti balik lagi, konsul lagi disesuaikan nanti dengan jenis kulit masing-masing, seperti itu. Sebenarnya kalau kulit kusam nih dok, ada nggak sih pantangan untuk makanannya? Oke, kulit kusam nggak boleh makan apa gitu ya. Sebetulnya kulit kita itu sehat kalau makanan kita itu seimbang. Jadi nutrisi yang seimbang yang penting. Nggak ada sih, nggak boleh makan ini itu. Tapi kita tahu bahwa misalnya kita mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung gula atau misalnya kafein, itu akan membuat biasanya kulit jadi lebih kusam. Jadi bukannya karena atau berjerawat. Kalau kacang gimana dok? Kacang itu sebetulnya itu kan bagus ya. Sebenarnya
kacang-kacangan itu kan bagus juga. Sebenarnya nggak ada makanan tertentu yang bermasalah seandainya dimakannya tuh seimbang. Betul. Intinya tuh seimbang. Sebenarnya dan juga kapasitasnya ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Iya, intinya gitu sih sebenarnya. Kayak gitu. Cinta yang berlebihan aja tuh nggak bagus. Gitu. Sebenarnya skincare yang cocok untuk kulit kusam sendiri itu apa aja dan kandungannya seperti apa aja, Dok? Oke. Biasanya pada pasien-pasien yang mengalami kulit kusam, biasanya di klinik, di cabin itu bisa dilakukan facial treatmentnya atau chemical peeling atau seperti tadi carbon laser. Dia adalah treatment yang membantu untuk mencerahkan kulit. Tapi kalau misalnya untuk penggunaan krim biasanya balik lagi tergantung jenis-jenis kulitnya. Yang pasti kita akan memberikan krim-krim yang sifatnya brightening. Ya, jadi dengan penggunaan yang teratur tentunya, nggak cuma yang satu kali pakai aja, itu akan membuat kulit kita tuh meregenerasi dengan baik. Jadi Mbak mungkin suka dengar kalau misalnya kita bisa peeling sendiri di rumah gitu kan. Ada home peeling kan kita punya home peeling juga. Nah, home peeling bisa, tapi itu biasanya menggunakan cairan atau krim yang memang sudah ditentukan boleh digunakan oleh pasien. Beda banget sama yang dilakukan oleh dokter. Tentunya pasti hasilnya beda juga. Iya, satu pasti yang kita punya kita punya keperluan yang lebih, otomatis juga kita effortnya lebih, hasilnya juga lebih. Seperti itu. Makasih loh Dok hari ini udah berbagi-bagi mengenai tentang tips dan saran treatment mengenai tentang kulit kusam. Oke, dan jangan lupa untuk datang ke setiap cabang WPC dengan dokternya yang pasti menyenangkan untuk diajak konsultasi. Iya loh, jangan takut, dokter WPC tuh gaul-gaul, say. Kece-kece, nggak kayak dokter-dokter yang lain, asik. Jadi sebetulnya ketika mengalami kulit kusam, yang penting adalah konsultasi dulu ke dokter seberapa masalahnya, karena pasien bisa menyangka hanya kusam, ternyata ada kasus yang lebih berat gitu. Jadi balik lagi konsultasi, kembali ke doktermu, terus ke klinik yang kamu pilih, yang pasti di WPC tetap. Dari banyak cabang, kita ada punya 30 cabang loh. Jadi cek area terdekatmu. Kalau di Ciputat langsung bisa appointment di 0813 189 20030 seperti itu. Sekali lagi makasih dokter. Sama-sama Mbak Rahel, sampai ketemu lagi. Sampai kita ketemu lagi, sampai kita berbincang-bincang lagi. Mungkin dengan masalah yang lain ya Dok ya, dengan masalah peristiwa yang lain. Masalah percintaan boleh nggak? Enggak, jangan deh. Udah pusing kata dokter. Udah pusing sama krim ya. Oke, kayak gitu. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, dan komen kira-kira apa sih bahasan kita berikutnya. Bye bye. Terima kasih.